Halo, hari ini kita akan mengubah kasus bersama-sama. Shock Korea 2012. Kasus yang tidak hanya membangkitkan opini publik, ini juga berkontribusi pada perubahan sistem panggilan darurat seluruh negara. Ceritanya berputar di sekitar komunitas warga Korea Utara di Korea Selatan. Sekelompok orang meskipun berbagi bahasa yang sama, berbagi akar budaya dengan orang Korea, mereka masih dianggap orang luar. Seringkali harus menghadapi stigma. Stigma ini bukan hinaan atau serangan langsung, yang diam-diam merayap ke setiap sudut kehidupan harian, dan kasus 2012 telah membawa stigma ini ke tingkat yang baru, bahwa komunitas Korea di Korea menderita prasangka berat, lebih dari sebelumnya, hanya karena perilaku kriminal individu. Jadi apa yang terjadi di tahun yang menentukan itu? Kenapa itu membuat rakyat Korea menimbulkan pertanyaan serius tentang proses penanganan kasus polisi? Mari kita mendorong kembali waktu 1 April tahun 2011. Untuk mengetahui detail insiden tersebut, 1 April tahun 2011 itu hari Minggu. Sepertinya biasa saja, pukul 10:50 malam. Pusat panggilan 112, hotline darurat polisi, Gyeonggi. Saya mendapat panggilan laporan panik. Di ujung sana adalah seorang wanita. Dia bilang, saya baru saja diperkosa oleh seorang pria aneh. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Kau tak bisa menentukan lokasi persismu. Ketahuilah bahwa aku ada di suatu tempat. Dalam perjalanan dari sekolah dasar, gate ke Taman Mogu. Polisi berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut. Lalu aku mendengar pintu masuk dari ujung telepon. Selanjutnya, itu adalah teriakan minta tolong seorang wanita. Aku salah, Paman. Saya salah. Sekarang, teknologi pemosisian melalui sinyal telepon belum dikembangkan. Polisi hanya bisa menyelidiki, simpan informasi pendaftaran nomor telepon. Mereka tahu, nama korban adalah Kwak Eun-soo, alamat perumahan kota Gunsan Provinsi Jeollabuke. Polisi Gyeonggi segera hubungi kantor polisi Gunsan untuk melaporkan kejadian. Namun, setelah menghubungi keluarga Kwak Eun-soo, polisi Gunsan menemukan bahwa kamu tidak tinggal di Gunsan, yang tinggal di kota Suwon. Setelah serangkaian prosedur yang rumit, kurang dari 2 jam setelah menerima laporan, pada pukul 0:55 pagi, kantor polisi pusat Suwon baru saja menerima komando ke daerah di mana Kwak Eun-soo dijelaskan dalam panggilan. Tapi dilema itu muncul. Mereka hanya memiliki satu perkiraan lokasi, tidak ada koordinat yang tepat. 11 petugas polisi dikirim ke tempat kejadian, tapi mereka hanya bisa mengembara. Tidak ada tempat di sekitar sekolah dasar Gedon untuk mencari Kwak Eun-soo. Kakak Kwak Iyu-an-soo, setelah mengetahui kejadian itu, saya sedang terburu-buru untuk bergabung dengan tim pencari. Karena area ini adalah area perumahan dan sudah larut malam. Untuk menghindari mengganggu orang, polisi harus menempelkan telinga mereka ke pintu dan jendela setiap rumah untuk memeriksa setiap suara yang tidak biasa. Waktu berjalan, menit demi detik. Namun pencarian masih belum ada kemajuan. Pada 02:32, polisi telah memperkuat 2 tim pengintai, sehingga jumlah orang yang terlibat dalam pencarian menjadi ke-21. 8 jam setelah menerima laporan, polisi terus mengerahkan 2 kendaraan patroli lagi ke area dekat Taman Mogu untuk mencari, bahkan sampai jam 9 pagi. Itu 10 jam setelah panggilan. Bahkan Kepala Kantor Polisi Pusat Suwon juga secara langsung bergabung dan cari. Namun mereka masih belum menemukan jejak Kwak. Petugas polisi membawa foto Kwak Eun-soo. Tanya orang-orang di sekitar, tapi mereka semua bilang mereka tidak mengenalmu. Pukul 11 pagi, seorang penduduk selama kunjungan omong-omong mengeluh bahwa dia kurang tidur tadi malam. Aku mendengar suara pasangan di rumah sebelah berdebat dan berharap polisi datang dan mengingatkan mereka untuk menjaga ketertiban. Beberapa petugas polisi pergi ke lokasi yang ditunjuk penduduk ini. Dia pemilik toko cat. Saya tidur di toko semalaman. Ada gerbang besi di sebelah toko. Di dalam gerbang, ini adalah lorong sempit yang mengarah ke bangunan tempat tinggal. Suara yang dia dengar tadi malam, itu berasal dari apartemen di lantai dasar gedung ini. Polisi mengetuk pintu apartemen di lantai dasar, tapi saya menunggu selamanya dan tidak melihat siapapun membuka pintu. Pemilik toko cat merasa sangat aneh dan menegaskan bahwa suara semalam pasti berasal dari apartemen ini. Dia mendengar suara seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu menangis dan terus-menerus mengatakan, "Maaf, aku salah." Semacam, dan sejak pagi sampai sekarang, ia tidak melihat siapapun keluar dari apartemen itu.
Kesaksian pemilik toko cat. Mereka segera memberitahu polisi tentang laporan tersebut. Kasus tadi malam. Kwak Ensu juga mengatakan bahwa saya salah. Sebelum menutup telepon, mereka segera menggorok dan meminta orang di dalam untuk membuka pintu atau mendobrak pintu. Setelah beberapa saat pintu terbuka, seorang pria parubaya keluar dengan wajah tenang. Tapi dari dalam apartemen, bau darah yang kuat. Polisi segera memasuki apartemen kecil itu. Pintu utama mengarah langsung ke dapur. Jauh di dalam adalah kamar tidur. Toilet di sebelah dapur sangat sempit. Sekarang, sebuah benda ditutupi kain putih menempati sebagian besar ruangan. Bau darah di udara agak mengatakan kebenaran yang mengerikan. Polisi menarik kain putih itu. Di bawahnya, ada tubuh yang hampir sepenuhnya lembam. Di sebelahnya, ada 3 kantong plastik hitam. Daging di tubuh dikeluarkan. Dan 3 kantong plastik kia diisi dengan potongan daging yang dipotong dari tubuh. Setelah audit polisi, mereka menemukan total 280 potongan daging besar dan kecil. Wajah tubuh masih utuh. Polisi dengan cepat mengenali korban, namanya Kwak Ansu. Orang yang menelepon tadi malam. Kwak Ansu, korban berusia 28 tahun, adalah pekerja di pabrik suku cadang telepon. Hidupmu cukup sederhana, hanya di sekitar pabrik dan di rumah. Hubungan sosial tidak rumit, tidak pernah memiliki konflik dengan siapapun. Otopsi menunjukkan bahwa waktu kematiannya sekitar pukul 5 pagi. Tidak diragukan lagi, pembunuhnya adalah seorang pria paruh baya. Dengan wajah tenang itu, dia juga tidak melawan, tetapi mengakui pembunuhannya. Nama pembunuhnya adalah Oh Won Chun, ke-42, lahir di Mongolia, dalam Cina. Oh Won Chun baru selesai SD dan kerja di rumah 5 tahun lalu. Dia datang ke Korea dengan visa kerja dan melakukan pekerjaan konstruksi. Saya punya istri dan anak di Cina, jadi selama bertahun-tahun, dia sering berpindah-pindah antara kedua negara. Sebelum kejahatan, dia bekerja untuk mencari nafkah. Rekan berkomentar bahwa dia mencela diri sendiri, suka hidup tenang. Tapi dia orang yang sangat baik. Saat kita makan bersama, dia sering menjadi pembayar, tapi tidak ada yang menduga itu. Di balik penampilan sederhana itu, ada kepribadian gelap. Oh Won Chun pendapatan tidak rendah, tapi lebih dari 20% dari uang itu digunakan untuk seks. Dia menghabiskan sekitar 400.000 yen sebulan. Untuk ini, dalam jangka panjang, ini terbentuk di alam bawah sadarnya. Pikiran yang menyimpang. Jika Anda punya uang, Anda bisa berhubungan seks. Dia sangat kecanduan layanan ini. Setiap hari, Anda harus menonton konten terlarang di ponsel Anda berkali-kali. Oh Won Chun adalah keturunan Korea Utara. Jadi berbicara bahasa Korea itu berisiko. Tanpa kesulitan dalam berkomunikasi, dia melaporkannya ke polisi. Kemajuan kasus ini adalah sebagai berikut. Pada malam tanggal 1 April, setelah bekerja, dia pulang. Saya hanya menonton film dan makan daging dan minum dalam suasana hati yang baik. Setelah makan dan minum, dia ingin pergi jalan-jalan dan meninggalkan rumah. Berdiri di dinding di sebelah pintu merokok. Secara kebetulan, dia menabrak Kwak Yuansu yang sedang lewat. Menurut kesaksian Oh Won Chun, setelah tabrakan, ia segera menundukkan kepalanya. Tapi gadis itu tidak akan melepaskannya. Langsung saja ke wajahnya. Oh, menang. Chun takut mendapatkan perhatian orang dan ingin memperbaiki keadaan. Namun, sikap agresif Kwak Ensu itu membuatnya tak tertahankan. Jadi aku menyeretmu ke rumahku. Di bawah cahaya lampu, ia melihat Kwak Yuansu memiliki wajah yang sangat cantik. Dia menawarkan untuk berhubungan seks dengannya dan berjanji untuk membayar. Tapi gadis itu meminta 2,00 won, setara dengan sekitar 23.667.000 rupiah. Buat dia marah dan menyakitimu. Kwak Ansu menangis dan berkata dia akan menelepon polisi. Oh Won Chun mendengarnya dan menjadi takut. Jadi dia mencoba membunuhnya berulang kali. Dia juga merampok uang tunai itu dan rantai emas pada korban. Berdasarkan kesaksiannya, ini tampaknya menjadi kasus pelanggaran dan pembunuhan. Wabah agitasi sesaat. Kasus yang terjadi hanya 1 hari itu terpecahkan. Pelaku ditangkap. Polisi bahkan bangga tentang kinerja kerjanya. Namun, keluarga Kwak Insu telah menimbulkan pertanyaan. Ayah korban berkata, putrimu sopan, lembut, dan baik hati. Meski bertemu orang asing, kau tak pernah mengutuk. Itu tidak sesuai dengan kepribadian Anda sama sekali. Atas permintaan keluarga korban, polisi melepas kamera keamanan di tempat kejadian. Hasil menunjukkan kebenarannya sangat berbeda dengan kesaksian Oh Won Chun. Video direkam dari kamera
belakang sekolah dasar Jidoen. Berjarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara. Kualitas gambar tidak jelas, tapi setelah diproses secara teknis, Anda dapat melihatnya pada pukul 10:32 malam itu. Kwak Eun-soo berjalan normal di jalan. Lalu tiba-tiba Oh Won-chun muncul entah dari mana, didorong ke tanah, dan diseret ke dalam rumah. Oh Won-chun bersembunyi di balik tiang, terletak di titik buta. Kwak Eun-soo. Jelas, ini adalah kasus terencana. Ini bukan tabrakan acak. Sebagai kesaksian si pembunuh, tanpa kegigihan keluarga Kwak Eun-soo, kebenaran mungkin telah terkubur. Saat menonton video tersebut, adik Kwak Eun-soo menangis. Dia mengatakan, saudara perempuannya hidup sangat hemat. Saya memakai pakaian yang sama hampir setiap hari. Mungkin itu sebabnya Anda mendapatkan Oh Won-chun, lacak dan pilih sebagai target. Dia tahu aturan hidupmu. Tubuh itu terfragmentasi parah. Forensik membutuhkan waktu berhari-hari pengujian untuk sampai pada kesimpulan Kwak Eun-soo meninggal karena sesak napas. Selain itu, polisi menemukan 11 pecahan tulang lagi di pipa drainase di sudut toilet Oh Won-chun. Begitu juga, kesaksian awal Oh Won-chun benar-benar dibantah. Dia berbohong tentang segalanya. Yang menakjubkan adalah bahwa setelah tes DNA, 11 tulang ini bukan dari Kwak Eun-soo. Hal ini membuat polisi curiga Oh Won-chun. Mereka mungkin telah melakukan kejahatan berkali-kali di hadapan bukti tak terbantahkan. Oh Won-chun akhirnya mengatakan yang sebenarnya, persis apa yang direkam kamera sekitar jam 22:30 hari itu. Dia menarik Kwak Eun-soo yang kebetulan melewati rumahnya dengan maksud melanggar. Namun, dia tidak melakukan tindakan kegagalan. Dia mengunci Kwak Eun-soo di kamarnya, lalu pergi ke kamar mandi. Ambil kesempatan ini, Kwak Eun-soo membiarkan pintu kamar terkunci. Hubungi polisi ke 112. Aku mendengar kunci pintu. Oh Won-chun mencoba mendobrak pintu, tapi tidak bisa. Kwak Eun-soo, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pintu dari dalam. Oh Won-chun membuka jendela antara dapur dan kamar tidur. Dia menjambak rambut Kwak Eun-soo dan mengancamnya untuk membuka pintu. Setelah banyak upaya, dia akhirnya mendobrak pintu untuk mencegah Kwak Eun-soo kabur. Oh Won-chun mengikatnya dengan selotip. Dia memukulinya dan melemparkannya ke tempat tidur. Sampai jam 3 pagi, Oh Won-chun terus berniat melanggar korban, tapi itu tidak berhasil. Dia kehilangan semua kesabaran, pukul Kwak Eun-soo di kepala dengan kunci pas, lalu mencekiknya sampai mati. Dan kemudian, dia hanya menonton film hitam di ponselnya. Dia menggunakan pisau dapur untuk memotong-motong korban tentang pecahan tulang yang ditemukan di sudut toilet. Dia bilang, dia tidak tahu siapa itu, dan dia tidak pernah membunuh orang lain. Saat kasus itu diungkap pers, gelombang kemarahan rakyat Korea. Mereka tidak hanya mengutuk kejahatan Oh Won-chun, tapi juga mengkritik kekurangan dalam penyelidikan polisi. Mari kita lihat timeline kasusnya. Kwak Eun-soo, korban. Hubungi polisi pada pukul 10:50 malam. Polisi menemukan tempat kejadian perkara pukul 11 pagi keesokan harinya. Itu 12 jam setelah panggilan. Menurut laporan, forensik Kwak Eun-soo meninggal sekitar pukul 5 pagi. Artinya adalah, setelah menelepon polisi, kau bertahan selama 6 jam. Jika polisi menemukanmu selama waktu itu, tragedi ini tidak terjadi. Tanggapan polisi terlalu lambat. Waktu terbuang untuk mencari informasi pribadi pelapor. Mereka butuh waktu 2 jam setelah panggilan. Saya benar-benar mulai mencari. Meskipun Kwak Eun-soo tidak dapat secara akurat menggambarkan lokasinya, tapi dia memberikan ruang lingkup yang cukup spesifik. Dalam perjalanan dari sekolah dasar, gate ke Taman Mogu, area dengan diameter kurang dari 1 km. Lebih, tempat kejadian perkara hanya berjarak 600 meter dari kantor polisi terdekat. Polisi tidak dapat menemukannya. Ini menunjukkan bahwa efisiensi pencarian terlalu buruk. Polisi menyatakan, aku sudah periksa semua toko dan rumah warga. Ada lampu di area tersebut. Bahkan mengetuk pintu. Oh Won-chun, saya tidak melihat siapapun menjawab. Jadi saya pergi. Namun, pemilik toko cat di sebelah Oh Won-chun untuk mengkonfirmasi lagi bahwa dia membuka toko sampai jam 12:30 pagi itu. Tapi, tidak ada polisi yang melihat ke jalan. Kakak Kwak Eun-soo juga bersaksi bahwa mencari adikku dengan polisi. Anda berada di dalam mobil dengan 2 petugas polisi. Mobil melintas beberapa kali di dekat tempat kejadian perkara. Jarak terdekat hanya 20 meter. Tapi kemudian, dia menemukan 2 polisi ini
tertidur, tampak acuh tak acuh terhadap kasus ini. Itu membuatmu sangat marah. Banyak orang berpikir bahwa cara paling efektif untuk menemukan orang hilang adalah untuk memeriksa kamera keamanan. Namun, saat aku mendapat telepon, polisi tidak melihat rekaman itu dari dekat. Mungkin bahkan tidak menonton sama sekali. Jadi, tidak ada petunjuk. Bukan tekanan opini publik. 3 hari setelah kejadian pada 4 April, polisi membuat permintaan maaf. Jelaskan, itu panggilan antara Kwak An-soo dan call center hanya berdurasi 15 detik. Kemudian, Unsuk menutup telepon. Banyak informasi penting yang belum diberikan. Hal ini menyebabkan pencarian tertunda. Namun, ini bertentangan dengan kesaksian Oh Won Chun. Menurut kata-katanya, setelah mendobrak pintu kamar tidur, dia tidak bisa menemukan ponsel Kwak An-soo. Hanya setelah membunuhmu, ia menemukan ponsel itu di sudut ruangan. Layar ponsel dimatikan, dan dia tidak terlalu memperhatikan. Baru setelah dia ditangkap, korban menelepon polisi. Di hari-hari berikutnya, polisi terus mengubah kesaksian mereka. Sesuaikan panjang panggilan, dari 15 detik hingga 1 menit 20 detik. Dan akhirnya, konfirmasi panjang panggilan, itu 7 menit 36 detik. Keluarga Kwak meminta rilis seluruh rekaman panggilan. Polisi menolak dengan alasan pelanggaran undang-undang perlindungan informasi pribadi. Hal ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Di bawah tekanan opini publik, polisi akhirnya merilis rekaman 1 menit 20 detik. Mereka menjelaskan bahwa sisa panggilan sebagian besar pemukulan, suara pita pengikat dan teriakan Kwak An-soo memohon. Namun, bahkan di paragraf merekam bahwa 1 menit dan 20 detik ini juga berisi banyak informasi. Itu membuat publik semakin marah. Begitu panggilan tersambung, Kwak An-soo telah mengumumkan lokasinya dan situasi berbahaya yang Anda hadapi. Aku ada di rumah di depan Taman MOG. Saya dilanggar, tapi gubernur sepertinya tidak mendengarku. Terus bertanya lagi dan lagi. Taman MOG tidak. Siapa yang melakukan itu? Anda dilanggar, bukan? Pertanyaan-pertanyaan ini hampir tidak berguna dalam situasi darurat. Kwak An-soo panik. Oh Won Chun akan menerobos masuk. Jantungnya berdebar kencang. Anda tidak bisa berpikir banyak. Kau tak tahu lokasi persismu. Kami tidak tahu siapa penyerangnya. Tapi untuk diselamatkan, Anda hanya dapat mencoba menggambarkan situasi saat ini. Di sebuah rumah di depan Taman Mogu. Saya tidak tahu persis rumah yang mana. Penyerangku adalah pria aneh. Akhirnya dia berteriak putus asa. Tolong cepat. Setelah Oh Won Chun menerobos masuk, ujung telepon benar-benar sunyi di belakang panggilan. Karena aku tidak bisa mendengar apa-apa. Jadi operator memberitahu rekan di sebelah. Ini seperti pasangan yang berdebat. Lebih penting dari akhir panggilan. Jenderal itu berkata lagi. Tutup dan tutup telepon. Sebelum rincian kasus diumumkan, gelombang kritik dari seluruh negeri mendorong ke arah polisi. Seo Chon-ho, Direktur Departemen Kepolisian Gyeonggi, dia secara resmi meminta maaf. Tapi publik tidak tenang. Akhirnya, dia harus mengadakan konferensi pers dan mengumumkan pengunduran dirinya. 11 petugas polisi yang terlibat dalam kasus ini juga disiplin. 8 hari setelah kejadian, keluarga Kwak Yu An-soo pergi ke kantor polisi. Kuat, polisi menangani kasus ini secara tidak bertanggung jawab dan menyembunyikan informasi. Mereka berpikir bahwa Korea Selatan adalah pembangkit tenaga listrik teknologi informasi, tapi itu tidak dapat ditemukan dengan sangat cepat. Reporter melalui telepon, yang menyebabkan kematian Kwak An-soo. Keluarga Kwak, mereka tidak lagi mempercayai informasi yang diumumkan polisi. Mereka meminta untuk terlibat langsung dalam penyelidikan, untuk memahami situasi dan proses penanganan kasus. Cho Hyun-ho, Kepolisian Nasional Korea Selatan. Dia bertemu dengan keluarga korban dan mengakui kesalahannya. Dari polisi, menanggapi permintaan keluarga Kwak An-soo, Cho Hyun-ho berkomitmen untuk terus mengumpulkan informasi dan buat daftar semua polisi terkait kasus tersebut untuk mengejar akuntabilitas, bentuk disiplin, dari pemecatan ke tuntutan pidana. Selain itu, ia memberikan pidato permintaan maaf publik di Mabes Polri, Korea. Dia mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Dia juga mengumumkan pengunduran dirinya. 11 hari setelah kasus pada 12 April, keluarga Kwak, saya akhirnya mendapatkan rekamannya. Panggilan lengkap dari polisi. Setelah mendengarkan, paman korban pingsan dan menangis. Dia mengatakan itu ketika dia mendengar jeritan keputusasaan akan keponakannya. Hatimu
hancur. Suara operator saat ditelepon. Ini seperti berbicara dengan seorang teman. Itu membuatmu sangat marah, kata Bibi Kwak Ensu dalam rekaman. Aku bisa mendengar pakaiannya robek, dan Kwak An sangat menangis kesakitan. Tapi operator itu begitu tenang. Saya kira itu hanya argumen pasangan. Sikap acuh tak acuh itu membuatnya tidak bisa mengerti dan tak bisa memaafkan. Kakak Kwak, Iu Ansu, juga menyuarakan kritik. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan lakban untuk mengikat istrinya? Bahkan orang normal pun bisa melihatnya. Ini bukan argumen pasangan yang normal. Kemampuan profesional operator untuk membuat publik sangat skeptis. Operator hari itu menjelaskan bahwa dia rekrutan baru, belum dilatih dengan benar. Meskipun mencoba mentransfer informasi dari panggilan ke polisi dekat Taman Mogu, tetapi karena kegagalan sistem, itu gagal. 15 menit setelah menutup telepon, dia mencoba mencari berkas rekaman dalam sistem, tapi sistemnya rusak. Butuh waktu hampir 2 jam untuk bekerja kembali. Polisi mengadakan sesi penyesuaian internal, tapi prosesnya tidak untuk umum. Setelah meninjau kasus tersebut, mereka mengakui ada beberapa kekurangan dalam penyelidikan. Nomor 1, di panggilan, Kwak Ensu jelaskan bahwa Anda berada di sebuah rumah. Namun, informasi penting ini, itu tidak dikirim ke tim pencari tepat waktu, buat mereka fokus pada jalan, taman bermain, dan tempat umum lainnya. Senin, setelah menerima perintah kantor polisi pusat Suwon, unit yang bertanggung jawab atas pencarian, telah mengevaluasi, itu hanya pelanggaran sederhana, dan hanya mengirim beberapa polisi ke tempat kejadian. Tidak ada komandan. Penyelidikan itu kacau balau. Gaji, panggilan, sudah berubah berkali-kali. Itu, Kepala Departemen Investigasi Kriminal, dari kantor polisi pusat, Suwon. Saya tidak memeriksa waktu. Buat saja pengumuman berdasarkan tebakan. Ringkas tindakan polisi. Ada banyak kesalahan dalam keseluruhan kasus. Kasus ini telah memicu gelombang kecemasan tentang kejahatan kekerasan dalam masyarakat Korea. Penjualan produk satelit meningkat tajam. Di forum di Korea, sebuah artikel yang menyebabkan kehebohan ketika poster mengumumkan bahwa dia telah putus dengan pacarnya. Sedang tidak dalam suasana hati yang baik, Anda harus ingin melakukan sesuatu. Oh Won Chun lebih mengejutkan. Dia akan membunuh wanita pertama. Muncul di pintu keluar 4 dari kereta bawah tanah. Ancaman ini menimbulkan kebingungan opini publik. Namun, polisi dengan cepat menemukannya dan menangkapnya. Dan kemudian, mereka mengetahui bahwa orang ini baru saja memposting. Aku lelah ingin membuat lelucon. Aku tidak percaya semuanya menjadi serius. Dia menyatakan penyesalan atas tindakannya. Motif Oh Won Chun, hal ini juga menimbulkan banyak kontroversi. Apakah dia benar-benar hanya ingin berhubungan seks? Oh Won Chun tingginya hampir 1m8 dan beratnya 80 kg. Tubuh kekar karena seringnya pekerjaan berat di lokasi konstruksi. Hari kasus itu terjadi, dia bisa menyeret Kwak Ensu jarak jauh dan mengikatnya dengan selotip. Bagaimana dia memotong korbannya? Itu juga membingungkan banyak orang. Jika hanya untuk mengeluarkan isi perut tubuh, dia hanya perlu memotongnya menjadi potongan besar. Tapi bagaimana Oh Menam Chun menangani tubuh? Ini seperti menyembelih hewan. Dia membelah kulit dan lemak subkutan, lalu memotong daging menjadi potonggen-potonggen kecil. Ratusan potong daging, ukuran dan bentuknya sama. Semuanya dilakukan dengan pisau dapur. Banyak orang berpikir bahwa kasus ini bukan hanya pelanggaran yang gagal. Tujuannya bisa memakan orang atau perdagangan organ. Dalam video hari kejahatan, Kwak Ensu dan Oh Won Chun, kamera sedang merekam foto wanita lain lewat. Jika tidak kebetulan, mungkin wanita itu sudah menjadi korban selanjutnya. 11 buah tulang yang bukan milik Kwak Ensu ditemukan di toilet Oh Won Chun. Banyak orang menduga bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan kejahatan. Itu pembunuh berantai. Mereka bahkan mungkin telah melakukan kejahatan di Cina. Namun, tidak ada bukti yang mendukung teori ini. Beberapa orang lain berpikir bahwa pembunuh berantai seringkali cepat menangani ujian. Saya bisa memberikan bukti. Oh Menam Chun tidak. Dia tinggal di sekolah lama setelah kejahatan itu. Setelah dianalisis oleh Institut Ilmu Forensik, 11 tulang ditemukan di tempat kejadian. Diidentifikasi sebagai tulang ayam, tulang babi dan tulang binatang lainnya. Tunjukkan itu. Kemungkinan Oh Won Chun menjadi pembunuh berantai cukup rendah. 2 bulan setelah kejadian pada Juni tahun 2012, Oh memenangkan percobaan Chun. Dibuka di pengadilan distrik Seoul. Terdakwa Oh Won Chun didakwa dengan pembunuhan, invasi tubuh,
dan perdagangan organ. Dalam perjalanan ke pengadilan, oh, menang Jun. Terjadi perkelahian dengan tahanan lain di dalam mobil. Diketahui bahwa tahanan ini ditangkap karena perdagangan narkoba. Saat kamu melihat Oh Won Chun terus lihat para wanita di jalan dan terus-menerus mengibaskan pahanya, tahanan ini merasa tidak nyaman. Apakah Anda Oh Won Chun? Berhenti mengayunkan pahamu, duduk dan bertobat dari dosa-dosa Anda. Oh Won Chun sangat marah saat mendengarnya. Dia berkelahi dengan tahanan. Lalu, polisi turun tangan dan memisahkan mereka di persidangan. Saat ditanya oleh hakim, mengapa Anda dengan cepat mengaku bersalah? Oh Won Chun menjawab bahwa dia tahu dia telah melakukan kejahatan. Korban tidak boleh berbohong. Ketika ditanya, mereka kejam terhadap tubuh korban. Dia mengatakan bahwa suasana hatinya sedang buruk, jadi dia melakukannya. Polisi menunjukkan video tersebut, catat hari kejahatan, dan rekaman panggilan sebagai bukti di pengadilan. Sementara bukti disajikan, Oh Won Chun tetap memasang wajah tenang, sementara keluarga Kwak En-soo menangis. Kehidupan damai mereka benar-benar hancur. Ibu korban menangis dan memohon. Hakim menghukum. Oh, menang Chun. Hakim mengatakan, Oh, Won Chun sangat kejam. Membunuh tidaklah sulit. Mereka bahkan memotong-motong korbannya menjadi ratusan bagian. Mungkin untuk tujuan menjual daging atau perdagangan organ, dan mampu telah memberikan bagian tubuh kepada orang lain. Bahkan setelah ditangkap, dia juga tidak menunjukkan penyesalan. Hukuman mati tidak bisa dihindari. Setelah mempertimbangkan, pengadilan menyatakan, Oh Won Chun melakukan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Pada saat yang sama, hukuman mati. Ketika Anda mendengar putusannya, Oh Won Chun memejamkan matanya dan menundukkan kepalanya tanpa suara. Kemudian dia mengajukan banding. Keluarga Kwak En-soo berkata, meskipun mereka ingin Oh Won Chun membayar harganya, tapi masih ada beberapa misteri belum terpecahkan dalam kasus ini. Motif sebenarnya masih belum jelas, dan mereka pikir persidangan berjalan terlalu cepat. Adik laki-laki Kwak In-soo dalam sebuah wawancara telah menyatakan keraguan bahwa motif Oh Won Chun adalah perdagangan daging manusia. Ada seluruh baris yang terlibat. Mungkin ada kaki tangan lain. Namun, hakim di pengadilan banding pengadilan tinggi Seoul percaya bahwa meski pelanggarannya sangat kejam dan serius, tapi tidak ada cukup bukti untuk membuktikannya. Oh Won Chun berniat untuk berdagang dengan daging atau organ manusia. Satu-satunya hal yang bisa membuktikan bahwa dia membunuh Kwak En-soo. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kejahatan. Hukuman mati terlalu berat. Hukuman itu dikurangi menjadi penjara seumur hidup di sidang akhir. Mahkamah Agung Korea menguatkan hukuman seumur hidup pengadilan banding. Pada saat yang sama, baik Oh menang Chun 10 tahun pengungkapan informasi pribadi dan 30 tahun memakai cincin pencari lokasi elektronik. Hasil ini telah menimbulkan banyak kontroversi. Opini publik mengkritik pengadilan, mengatur hak asasi manusia, unsur di atas hak-hak korban. Keluarga Kwak telah menggugat sejumlah otoritas. Klaim 360 juta won, sekitar 4,25, 4,5, 52,0, 0,0 rupiah. Penyelidikan polisi cacat menyebabkan kematian korban. Namun, pengadilan menyatakan bahwa bahkan jika polisi tidak bersalah, tidak ada jaminan bahwa Kwak Yuan-soo akan diselamatkan. Keputusan ini, sekali lagi, memicu kemarahan. Keluarga Kwak Yuan-soo terus mengajukan banding. Di sidang akhir, Mahkamah Agung Korea Selatan telah mengakui kesalahan dari polisi dan klaim kompensasi 80 juta won, sekitar 945 juta 456.000,000 rupiah. Setelah sidang, Oh menang Chun atas daftar pencarian di jejaring sosial Korea. Dia ditahan di penjara Gyeongsang Utara, tempat para penjahat terkenal disimpan, seperti penganiaya anak Chodu Segara di film Harapan dan pembunuh berantai Yu Yang Chok. Banyak yang membandingkan Oh Won Chun dengan dua penjahat ini. Menurut seorang tahanan, dia berada di sel yang sama dengan Cho Du-sun. Dia hampir tidak memiliki penyesalan atas kejahatannya. Dia berlatih setiap hari untuk mempersiapkan pembebasannya dari penjara. Hindari balas dendam. Oh Won Chun membungkuk maaf Kwak En-soo 108 kali sehari untuk menunjukkan penyesalan. Karena Oh Won Chun adalah keturunan Korea Utara, jadi keengganan orang Korea, komunitas ini berkembang. Sebelum kasus itu terjadi, keberadaan warga Korea Utara yang pertama di Korea Selatan cukup sensitif. Di satu sisi,
mereka dianggap sebagai sesama warga negara. Di sisi lain, mereka dikritik karena melindungi kepentingan mereka. Dari Cina, penampilan Oh Won Chun secara tidak sengaja memperburuk konflik ini. Seorang netizen berkomentar, "Saya tidak takut dengan orang yang terlihat agresif. Tapi jika Korea Utara, aku takut." Ada juga pendapat bahwa kita tak boleh menyamakan seluruh komunitas Korea Utara hanya karena perilaku individu. Kasus ini berdampak besar, mendorong Parlemen Korea untuk meloloskan 112 Positioning Act. Sebelumnya, polisi tidak ada kebijaksanaan lacak lokasi pelapor karena takut akan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut undang-undang baru, polisi diizinkan untuk melacak lokasi pelapor dalam keadaan darurat. Bahkan, ketika ponsel mereka mati, akurasi posisi terbatas pada jangkauan 50 meter, polisi Korea juga telah direformasi. Secara internal setelah kejadian ini, beberapa otoritas telah dirilis 112 panggilan penerimaan manual untuk pusat menerima panggilan darurat di seluruh negeri. Buku pegangan ini mencantumkan langkah-langkah rinci berurusan dengan berbagai jenis pelaporan. Pada saat yang sama, meningkatkan pelatihan profesional untuk penekanan buku pegangan praktisi umum. Bukan bertanya, ajukan pertanyaan yang sama kepada hakim. Pada saat yang sama, mengutamakan keselamatan pelapor. Kecuali dampak dari kasus ini, polisi Korea Selatan telah mengeluarkan kebijakan baru, mengkategorikan panggilan penilaian berdasarkan warna, berdasarkan tingkat keparahan, dari level 1 yang paling serius, ke tingkat kelima yang paling tidak serius. Tingkat 1, ini untuk kasus kriminal yang serius, harus segera ditangani. Tingkat kelima, biasanya panggilan, saran, atau pelaporan non-darurat. Sistem ini membantu polisi untuk mendistribusikan sumber daya yang lebih efisien dan penanganan darurat tepat waktu. Tidak jelas apakah itu untuk mengalihkan perhatian publik, kesalahan polisi, atau tidak. Tapi, mereka juga mengklaim akan mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan untuk orang asing di Korea. Tentang masalah ini, kelompok hak asasi manusia di Korea Selatan mengklaim bahwa fokus kasus itu karena polisi tidak menanganinya dengan benar untuk menyembunyikan dan mengurangi kebenaran. Ini bukan kewarganegaraan unsuk. Mungkin saja hal yang paling memilukan dalam kasus ini bukan hanya kekejaman Oh Won Chun, itu juga teriakan minta tolong Kwak In-soo tidak ditanggapi tepat waktu. Kau sudah menunggu harapan, tapi berakhir dengan benjolan tragis. Semoga dia beristirahat di dunia lain. Tidak ada lagi ketakutan. Kasus Kwak In-soo ini adalah panggilan bangun untuk sistem tanggap darurat, dan kepolisian Korea ini mengekspos lubang serius dalam prosesnya, penerimaan dan pemrosesan informasi, kurangnya profesionalisme beberapa karyawan, dan terutama perlambatan dalam penempatan. Kekuatan pencarian menyebabkan konsekuensi tragis. Kita bisa melihat, kasus ini bukan hanya tragedi pribadi, ini juga tentang masalah sistemik. Polisi awalnya fokus pada verifikasi informasi pribadi korban, alih-alih menyebarkan dengan cepat kekuatan ke tempat kejadian. Berdasarkan informasi awal yang sangat sedikit, ini menunjukkan kurangnya fleksibilitas, dan belum benar-benar mengutamakan kehidupan manusia. Subjektivitas ketidakpekaan operator saat menilai situasi melalui telepon, ini juga merupakan faktor kunci yang menyebabkan konsekuensi yang tidak menguntungkan. Ini menunjukkan perlunya pasca pelatihan versi mendalam untuk tim call center, membekali mereka dengan keterampilan manajemen krisis. Kenali tanda-tanda bahaya melalui suara Anda dan kata-kata penelepon. Di sisi lain, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan transparansi dan akuntabilitas otoritas publik. Polisi mengubah kesaksian mereka berkali-kali. Keterlambatan dalam penerbitan rekaman panggilan lengkap, mereka telah kehilangan kepercayaan publik. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemantauan independen dan transparansi untuk memastikan objektivitas dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kasus Kwak In-soo adalah pelajaran yang menyakitkan untuk mempromosikan perubahan positif dalam sistem tanggap keadilan dan darurat Korea Selatan. Hukum posisi 112 dan reformasi proses pelatihan perguruan tinggi umum. Ini adalah langkah penting ke depan. Namun, untuk mencegah tragedi serupa terjadi, dibutuhkan usaha terus-menerus dalam meningkatkan kapasitas profesional, rasa tanggung jawab, dan etos kerja Anda, kepolisian, serta peningkatan transparansi dan pengawasan dari sisi masyarakat. Seperti itu, kita bisa membangun masyarakat yang lebih aman, di mana semua orang, semuanya dilindungi, dan teriakan minta tolong mereka
Mereka selalu didengarkan dan ditanggapi tepat waktu. Kisah hari ini berakhir di sini. Dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Shin CH. Oh, dan sampai jumpa.